final exam proposal dengan judul penelitian yaitu Aktivisme Digital dan Persepsi Publik Studi Kualitatif tentang Narasi Media Sosial dalam Konteks Demonstrasi Terkini di Indonesia. Latar belakang: dalam 2 dekade terakhir, media sosial menjadi salah satu ruang publik yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Platform seperti Twitter atau kini X, Instagram, TikTok, dan Facebook tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi antar orang, tetapi juga sebagai tempat diskusi politik digital di mana opini publik dibentuk, diperdebatkan, serta disebarkan. Di tengah era keterhubungan digital saat ini muncul fenomena baru yang disebut dengan aktivisme digital. Aktivisme digital adalah bentuk advokasi sosial dan politik yang memanfaatkan teknologi komunikasi daring untuk mengumpulkan dukungan, menyebarkan informasi, serta membentuk opini publik secara cepat dan luas. Aktivisme digital semakin terasa dalam berbagai bentuk demonstrasi ataupun gerakan sosial di Indonesia, terutama setelah reformasi tahun 1998, yang merupakan ruang kebebasan berekspresi dalam aksi-aksi terbaru seperti menolak Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia. Media sosial memainkan peran penting. Tagar seperti reformasi diskorupsi, tolak Omnibus Law, ataupun Save KPK menjadi salah satu digital yang mempresentasikan kemarahan, aspirasi, dan kesatuan masyarakat. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya sebagai sarana bertukar informasi tetapi juga sebagai medan perjuangan ide dan pengungkapan opini publik. Aktivisme digital tidak hanya mengubah cara masyarakat terlibat dalam politik tetapi juga mempengaruhi bagaimana masyarakat membentuk pemahaman terhadap berbagai isu-isu sosial. Dalam teori komunikasi massa, media berperan menentukan isu-isu yang diperhatikan dan cara masyarakat memandang peristiwa tersebut. Namun dalam konteks media sosial, kekuatan untuk menentukan arah isu tidak lagi hanya dimiliki oleh media konvensional, tetapi juga dapat di tangan pengguna individu dan komunitas daring. Setiap penggunaan memiliki kemampuan untuk menjadi pembuatan konteks dan populer opini yang secara bersama-sama membentuk narasi digital terkait demonstrasi dan gerakan sosial. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan dalam memahami dinamika aktivisme digital. Di satu sisi, media sosial dianggap sebagai alat demokrasi informasi yang memperkuat partisipasi publik. Di sisi lain, ia juga menyebabkan kesalahpahaman karena menyebarkan informasi yang tidak akurat, bias, dan algoritma. Dan terjadinya popularitas opini. Dalam konteks ini penting untuk memahami cara narasi mengenai demonstrasi dibangun dan disebarluaskan di ruang digital. Apakah narasi tersebut mencerminkan realitas sosial secara objektif atau justru membentuk oleh dinamika kursus dan perasaan kolektif dunia maya? Menurut Barbie, penelitian sosial tidak hanya fokus pada data kualitatif ataupun angka-angka, tetapi juga pada mana makna simbolik narasi yang membentuk realitas sosial. Realitas di media sosial dibentuk melalui interaksi simbolik seperti tagar, gambar, video, dan teks yang memiliki makna tersendiri bagi setiap kelompok pengguna. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap paling tepat untuk menggali makna di balik narasi digital yang muncul dalam konteks demonstrasi di Indonesia. Melalui analisis ini terhadap unggahan media sosial dan wawancara mendalam tentang penggunaan aktif, penelitian ini dapat mengungkap struktur narasi, nilai simbolik, serta persepsi yang mendasari pembentukan opini publik di media sosial atau ruang digital. Selain itu juga fenomena aktivisme digital memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan demonstrasi di Indonesia. Demonstrasi di digital menawarkan ruangan partisipasi yang lebih terbuka, transparan, dan setara. Namun di lapangan, kekuatan algoritma, penggunaan data secara komersial, serta dominasi platform global seringkali menciptakan ketimpangan baru yang disebutkan satu suara. Penggunaan dengan pengaruh besar seperti influencer, akun berita, dan tokoh publik memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan membentuk opini dibandingkan warga biasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi digital tampak partisipatif, ia juga mengandung bentuk baru di dominasi digital perlu dikritisi secara akademis. Selain itu, penting juga untuk menilai bagaimana aktivisme digital mempengaruhi kelegitimasian aksi demonstrasi di dunia maya.
dalam beberapa kasus dukungan di media sosial biasanya memperkuat tekanan dari masyarakat terhadap pemerintah, namun di kasus lain aksi digital hanya berhenti di tingkat simbolik tanpa menghasilkan perubahan yang nyata. Fenomena yang disebut dengan slaktivisme. Karena itu penelitian ini tidak hanya berusaha memahami isi narasi digital, tetapi juga dampak terhadap persepsi masyarakat mengenai efektivisme gerakan sosial di Indonesia. Studi tentang aktivisme digital juga memberikan kontribusi penting dalam bidang komunikasi, politik, dan studi hubungan internasional, terutama terkait dinamika kekuasaan di ruang cyber. Dalam konteks globalisasi, aktivisme digital di Indonesia juga terhubung dengan percakapan internasional terkait kebebasan berekspresi, hak digital, dan politik identitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk memahami fenomena lokal, tetapi juga sebagai bagian dari diskursus global tentang demokrasi digital dalam masyarakat. Secara keseluruhan, latar belakang ini menunjukkan pentingnya penelitian mengenai hubungan antara aktivisme digital, narasi media sosial, dan persepsi masyarakat dalam konteks demonstrasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang fokus pada makna simbolik sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana ruangan digital membentuk wacana publik serta mempengaruhi dinamika demokrasi di era informasi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana narasi mengenai demonstrasi dibangun dan disebarkan melalui media sosial. 2. Bagaimana persepsi publik terhadap peran media sosial dalam membentuk opini tentang demokrasi. 3. Apa implikasi digital aktivisme terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan narasi yang muncul dalam media sosial terkait demonstrasi, menganalisis persepsi publik terhadap peran media sosial dalam membingkai demonstrasi, mengidentifikasi implikasi digital aktivisme bagi demokrasi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan seperti yang dijelaskan oleh Early Berby dalam bukunya The Basic of Social Research. Metode ini dipilih karena tujuan peneliti bukan untuk mengukur fenomena menggunakan angka, tetapi untuk memahami arti dan penafsiran yang muncul dalam konteks sosial tertentu. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah narasi-narasi media sosial yang berkembang terkait demokrasi di Indonesia. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami pengalaman, persepsi, dan simbol yang dibangun oleh pengguna media sosial sebagai dari aktivisme digital. Berby menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna yang subjektif dan konstruksi sosial terhadap realitas. Oleh karena itu, peneliti bertindak sebagai alat untuk melakukan pengamatan dan penafsiran analisa terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti secara aktif mengidentifikasi narasi, simbol, dan persepsi yang muncul di ruangan digital, serta mengaitkannya dengan cara masyarakat umum memandang gerakan demonstrasi yang sedang berlangsung. Jenis dan pendekatan peneliti, yaitu jenis peneliti ini adalah kualitatif, deskriptif, dengan fokus pada analisa makna dan narasi yang terkandung dalam konteks media sosial. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pola komunikasi, bentuk penyebaran pesan, serta konstruksi wawancara yang terbentuk dalam aktivisme digital. Penelitian ini juga menggunakan paradigma interpretatif di mana realitas pandangan sebagai hasil dari interaksi simbolik dan penekanan sosial. Artinya, peneliti berupaya memahami bagaimana makna mengenai demonstrasi dibentuk, dinegosiasikan, dan disebarluaskan di ruangan daring. Sumber dan jenis data. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa pengguna media sosial yang aktif membicarakan isu demokrasi, baik sebagai partisipan langsung maupun sebagai pengamat. Wawancara ini akan menggali pengalaman mereka dalam membentuk dan menafsirkan narasi yang beredar. Data sekunder berasal dari analisa konteks media sosial, Twitter, X, Instagram, TikTok, yang menampilkan diskusi publik tentang demonstrasi. Postingan komentar, tagar, dan simbolik visual menjadi bahan analisa untuk memahami pola narasi digital. Penggunaan dua sumber ini bertujuan memperkuat validitas dan realitas hasil penelitian melalui triangulasi data, membandingkan hasil wawancara namun
dari analisa konteks. 3. Teknik pengumpulan data. Terdapat 2 teknik untuk digunakan dalam penelitian itu, yaitu analisa konteks atau isi. Analisa ini difokuskan pada unggahan media sosial yang berkaitan dengan topik demonstrasi. Peneliti akan memilih sampel unggahan yang relevan berdasarkan penggunaan tagar tertentu, misalnya tagar reformasi diskorupsi, tolak Omnibus Law, dan Save KPK. Selama periode tertentu, setiap unggahan akan diklasifikasikan berdasarkan elemen teks, gambar, simbol, dan interaksi antar pengguna. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola narasi, framing isu, serta representasi nilai-nilai, serta memunculkan ruangan digital. Kedua, wawancara mendalam atau in-depth interview. Teknik ini digunakan untuk menggali pandangan subjektif dari individu yang aktif di media sosial. Pertanyaan wawancara dan berfokus pada pengalaman mereka dalam berpartisipasi dalam diskursus daring, persepsi terhadap demokrasi, serta pandangan mereka terhadap pengaruh media sosial terhadap opini publik. Wawancara dilakukan secara daring maupun luring, tergantung pada kesediaan narasumber. Teknis analisa data. Analisa data dilakukan secara bertahap menggunakan metode analisa tematik atau tematik analisis sebagai bagian yang dijelaskan oleh BRP. Langkah-langkah yang ditempuh meliputi 1. Data reduction atau reduksi data, yaitu penelitian menyeleksi dan menyederhanakan data mentah dari hasil wawancara dan unggahan media sosial untuk memfokuskan pada isu yang paling relevan dan dengan tujuan peneliti. Kedua, kategori data. Setiap data diberi kategori atau kode tematik berdasarkan tema yang muncul seperti perlawanan, solidaritas, kemarahan publik, identitas kelompok, dan legitimasi aksi. 3. Interpretasi makna. Setelah pola dan kategori terbentuk, peneliti menafsirkan makna yang terkandung dalam setiap tema yang mengaitkan dengan konteks sosial politik melatar belakangi demokrasi. 3 adalah konsep mapping. Peneliti menyusun peta konsep untuk menggambarkan hubungan antara narasi digital, persepsi publik, dan makna simbolik yang terbentuk. Proses analisis ini dilakukan secara siklus, artinya data baru yang ditemukan dapat mengubah atau memperkaya kategori sebelum hingga mencapai titik kejenuhan data atau data saturation. 5. Validitas data dan kredibilitas data. Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian digunakan beberapa teknik validitas, antara lain triangulasi sumber data methods, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan temuan analisa isi. Member check, yaitu meminta partisipan memverifikasi hasil interpretasi penelitian terhadap jawaban mereka. Audit trail, yaitu mendokumentasikan proses pengumpulan dan analisa data secara sistematik agar dapat ditelusurin ulang. 6. Lokasi dan waktu penelitian. Peneliti ini dilakukan secara daring dengan fokus pada percakapan publik di platform Twitter, Instagram, TikTok. Periode pengumpulan data akan disesuaikan dengan momentum demokrasi yang sedang terjadi pada tahun 2025 agar konteksnya tepat dan relevan. Dengan metode ini, peneliti diharapkan mampu menggali makna mendalam dari narasi berkembang di ruangan digital, serta menjelaskan bagaimana aktivisme daring membentuk persepsi publik terhadap demokrasi di Indonesia. Manfaat penelitian. Peneliti ini diharapkan memberikan manfaat signifikan baik secara akademis ataupun sosial. 1. Manfaat akademis. Secara akademis, peneliti ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai komunikasi politik dan studi media di Indonesia. Khususnya dalam konteks aktivisme digital, pembentukan opini publik, temuan peneliti dapat menjadi referensi bagi kajian lanjut mengenai demokrasi digital, farming isu sosial, serta hubungan antara ruang maya dan gerakan sosial di dunia nyata. Kedua, manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, jurnalis, dan aktivisme dalam memahami dinamika wawancara publik di media sosial. Dengan memahami pola narasi dan persepsi publik, mereka dapat merumuskan serta berkomunikasi yang lebih efektif, etis, inklusif, dan mengelola isu-isu sosial politik. 3. Yaitu manfaat sosial. Secara sosial, peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat menginterpretasikan dan dampak media sosial dalam membentuk opini publik, hingga mendorong partisipan digital yang lebih kritis, bijak, bertanggung jawab dalam mendukung perkembangan demokrasi di Indonesia. Referensinya yaitu buku Barbie Earl tahun 2008, The Basic of Social Research. Terima kasih.